Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi kita akan bahas prediksi OSN tingkat kota tahun 2025 bidang kebumian nomor 57 sampai 59. Nomor 57. Arus laut yang terjadi karena gaya angin yang bertiup di atas permukaan laut dikenal sebagai. Nah, jadi arus yang dimaksud itu disebut sebagai arus permukaan. Nah, jadi arus permukaan itu terbentuk akibat adanya angin. Nah, jadi ini sebuah gerakan air laut yang terjadi di lapisan atas lautan. Jadi lapisan paling atas ya. Dan ini dipicu oleh gaya gesek antara angin dan permukaan air. Nah, ketika angin bertiup di atas laut, maka angin tersebut akan mentransfer sebagian besar energinya itu ke air. Sehingga di sini akan menyebabkan pergerakan arus yang ada di permukaan laut. Nah, arah arus permukaan ini dipengaruhi oleh arah dan kekuatan angin, serta faktor kayak gaya Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi. Nah, di belahan bumi utara, gaya Coriolis ini menyebabkan arus permukaan akibat angin itu berbelok ke kanan dari arah angin. Sementara di belahan bumi selatan, arus akan berbelok ke kiri. Nah, efek ini juga menghasilkan seperti pola sirkulasi arus yang cukup kompleks, seperti gear. Teman-teman mungkin tahu gear, jadi sebuah pusaran air laut, samudra yang ada di samudra. Jadi ini banyak ya, jadi ya kayak pusaran dari beberapa jenis arus. Contohnya ada arus teluk atau Gulf Stream di Atlantik Utara, terus ada arus Kuroshio di Pasifik. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari arus permukaan. Lanjut, faktor utama yang menyebabkan tingginya salinitas di laut mati. Nah, jadi tingginya salinitas di laut mati itu sebenarnya ada dua faktor utama ya. Jadi yang pertama adalah penguapan yang tinggi. Nah, penguapan yang tinggi ini terkait dengan iklim yang ada di wilayah Laut Mati itu sendiri. Jadi iklimnya itu kan sangat panas dan kering. Ini terkait dengan posisi geografisnya yang ada di daerah subtropical high, daerah tekanan tinggi. Sehingga di sini jarang sekali terjadi hujan, iklimnya panas. Nah, karena itu makanya di sini proses evaporasi atau penguapannya juga tinggi. Penguapan yang tinggi ini yang akan berkontribusi atau menyebabkan tingginya salinitas yang ada di Laut Mati. Terus yang kedua, di sini tidak adanya aliran keluar. Jadi di Laut Mati ini nggak ada aliran yang keluar dari Laut Mati itu. Jadi Laut Mati itu kan danau endorek. Jadi dia tidak memiliki aliran keluar ke laut atau badan air lainnya. Nah, air yang mengalir ke Laut Mati itu terutama dari Sungai Yordan dan juga sumber-sumber kecil lainnya. Di sini air-air tersebut membawa mineral dan garam. Nah, tanpa aliran keluar, garam-garam ini pada akhirnya kan akan terakumulasi di dalam danau, sehingga dia akan menyebabkan peningkatan salinitas secara terus-menerus. Dan si garam ini nggak akan dikeluarkan karena nggak ada aliran keluar. Jadi dia akan mengendap dalam danau tersebut. Sehingga makin hari dia akan mengalami kenaikan salinitas. Nah, makanya di situ dua faktor utama yang mempengaruhi salinitas yang sangat tinggi yang ada di Laut Mati. Sehingga di sini suhu yang rendah salah, penguapan tinggi betul. Masuknya air sungai ini juga betul, tapi yang lebih utama adalah penguapannya tinggi. Oke, pengaruh rotasi bumi terhadap arus laut dikenal sebagai, nah ini ada yang disebut sebagai efek Coriolis. Efek Coriolis itu adalah sebuah efek yang disebabkan oleh sebuah gaya yang disebut sebagai gaya Coriolis. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi efek Coriolis ini adalah fenomena yang menyebabkan benda itu bergerak di atas permukaan bumi, seperti angin atau arus laut itu tampak berbelok dari jalur aslinya. Jadi arus angin itu kalau kita lihat dia akan tampak berbelok karena adanya efek dari rotasi bumi atau efek Coriolis.
Nah, efek ini tuh terjadi karena bumi berotasi pada porosnya, sehingga benda yang bergerak di permukaan bumi itu, kayak angin dan arus, dia akan mengalami gaya yang mempengaruhi arah gerakannya. Di dalam bumi utara, gerakan benda akan berbelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan, gerakan benda akan berbelok ke kiri. Kalau kita lihat di sini, ini di north ya, dia akan berbelok ke kanan. Karena di sini posisinya kan harusnya ke sini kan. Dia berbelok ke kanan. Kalau kita lihat dari sini, itu kan ke kanan kan, yang kuning atas itu. Sedangkan ini juga kan arahnya ke sana. Dan kita lihatnya dari selatan, juga berbelok ke kanan. Begitupun di belahan bumi selatan. Kalau di belahan bumi selatan ini sebaliknya ya. Dia akan berbelok ke kiri. Ini juga kalau kita lihat dari atas, ini beloknya ke kiri nih. Nah, itu yang disebut sebagai efek Coriolis. Jadi efek Coriolis itu berpengaruh besar dalam dinamika atmosfer dan juga arus laut itu, terutama angin dan arus. Oke, jadi ini disebut sebagai efek Coriolis. Oke, sekian pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.